dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti langsung direspon atau dijawab sama Pak Menteri atau tim dari Pak Menteri yang akan ini penting untuk para guru dan orang tua ya. Ya, ini menarik penjelasan Pak Menteri, tapi saya harus tanyakan pertanyaan klise. Karena setiap Menteri Pendidikan itu punya PR yang harus menjawab tantangan di eranya. Ya. Apa tantangan terbesar era Anda, Pak Menteri, yang menjadi target harus diselesaikan ini? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang gampang, jawabannya yang tapi ada yang jangka pendek. Yang pertama tentu yang diprogramkan Pak Presiden kita sukseskan. Wajib. Tapi jangan lupa kita membangun sekolah itu tidak berhenti pada membangunnya. Ya. Tapi sekolah itu harus berkorelasi pada mutu. Ketika sarana pendidikan semakin baik, maka orang semakin belajar dengan nyaman. Belajar dengan semakin nyaman. Jangan bandingkan dengan dulu lah. Dulu sekolah saya bocor juga jadi penyiar hebat. Jangan dibandingkan begitu. Iya. Bukan Sekarang sudah berubah. lagi, harus berubah. Karena itu begitu sarana kita perbaiki, maka anak-anak bisa belajar dengan lebih baik. Begitu guru berkualitas, teorinya ketika guru berkualitas, maka mendidiknya berkualitas, hasil belajarnya juga berkualitas. Nah, itu kan tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Iya. Mohon maaf, saya baru saja meluncurkan program Gerakan Numerasi Nasional, Pak. Gerakan Numerasi Nasional. Itu program kami juga. Kemudian saya baru tahu dari teman-teman panitia itu simbolnya pohon. Simbol gerakan ini pohon. Artinya? Numerasi itu kan fondasi. Pohon itu kan kalau kita belajar biologi dulu. Ya. Pohon yang sempurna itu kan ada 3 kan. Akar, batang dan daun. Kan? Nah, fondasi pendidikan itu ada pada akarnya. Begitu akarnya kuat, maka batang akan tumbuh. Setiap daun yang tumbuh adalah harapan kehidupan. Tapi akarnya harus kuat. Nah, akar dari banyak ilmu itu kan numerasi. Abang belajar fisika, belajar kimia, itu bahkan biologi sekalipun itu juga pakai numerasi kan. Kalau kita menghitung hukum Mendel kan pakai numerasi. Kimia apalagi kan. Nah, kemudian banyak hal menyangkut logik. Matematika itu kan tidak sekedar menghitung, tapi logik. Jadi ada 2 logik itu sebenarnya, Mas Menteri. Satu matematik, kedua bahasa. Nah, bahasa juga harus ada logik yang itu menggambarkan tingkat berpikir kita dan nalar berpikir kita seperti apa. Betul. Nah, karena itu maka ketika logik ini diajarkan sebagai dasar, maka hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Sehingga karena itu kita coba perbaiki karakter. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Misalnya sekarang angka kekerasan masih tinggi, tidak bisa kita pungkiri. Itu hasil riset. Tapi anak-anak kekerasan juga ada. Anak-anak sebagai termasuk pelaku. bullying, ya kan? Ya, anak-anak sebagai pelaku dan anak-anak sebagai korban. Ini nggak kita pungkiri. Tapi kita tidak boleh meratapi keadaan. Istilah filosofisnya itu jangan meratapi kegelapan. Jangan meratapi Tapi nyalakan lampu di tengah kegelapan. Nyalakan lilin. Kan tidak mungkin mengubah dalam waktu singkat kan. Disitulah, pasti ada waktu. Disitulah kemudian kami berikan fondasi-fondasinya. 7 kebiasaan itu. Itu kan bagian dari kita membangun kebiasaan. Akarnya ya. Akarnya kan bangun pagi. Saya tadi tanya anak-anak di banyak tempat saya tanya anak-anak. Mungkin kalau ada pemirsa yang mau riset silahkan diriset. Bagaimana dampak dari 7 kebiasaan ini terhadap perubahan karakter. Beda loh yang bangun pagi dengan bangun siang itu. Itu betul. Beda. Tadi sekolah yang saya kunjungi di Jakarta Barat saya tanya, Bu Guru apa perubahannya dengan 7 kebiasaan? Anak-anak nggak pernah terlambat Pak Menteri. Lah pasti orang tuanya juga ikut Pak Menteri. Karena anaknya bangun pagi, orang tua pasti ikut bangun pagi. Itulah pentingnya keluarga. Sehingga ada satu sekolah di Bali, di Denpasar, yang dia bikin aplikasi. Dibantu oleh salah satu perusahaan dibikin aplikasi. 7 kebiasaan itu ketika di rumah itu di video orang tuanya. Anak bangun jam berapa, beribadah, kemudian exercise, makan begini dan sebagainya. Itu kemudian di sekolah nanti guru juga merekam kegiatan anak itu disampaikan ke orang tuanya. Jadi itu ada semacam connectivity ya. Betul. Karena itu maka
hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu dekat. Pasti. Menanam pohon itu, Bang, bisa perlu waktu, tapi menebangnya bisa pakai menit. Wah, itu betul-betul penting. Iya. Tapi menanam perlu waktu, menebangnya menit. Iya kan? Iya. Karena itu maka betapapun ini berat, harus kita mulai. Iya. Hasilnya tidak bisa kita lihat sekarang. Berarti Anda sudah menanam Pak Menteri ya? Kayak di Jepang, orang harus belajar antri. Ya. Itu kan diajarin bertahun-tahun. Betul. Anak-anak itu. Betul. Iya. Karena itu kami kursi, meja, karena itu kita punya prinsip begini. Kebiasaan itu dibangun dari pembiasaan. Ini memang agak teori behavioristik ini, conditioning. Begitu pembiasaan terus akan jadi kebiasaan. Begitu kebiasaan akan jadi kepribadian. Kepribadian perseorangan secara kolektif akan menjadi kepribadian bangsa. Mendidik itu kalau kita baca di undang-undang adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa. Peradaban bangsa. Kan kuncinya itu. Betul. Bahwa nanti dia mandiri, pinter dan sebagainya itu bagian dari peradaban. Kalau orang hanya pinter tidak beradab. Banyak ya Bang orang pintar Banyak orang pintar tapi tidak beradab. Dan keblinger Bang. Keblinger. Dan yakin dan pede lagi. Ada juga orang yang jadi koruptor. Kan? Oleh karena itu maka hasilnya kita belum tahu. Tapi kita ingin meletakkan ini sebagai dasar-dasar membangun karakter. Kita biasakan olahraga Bang. Betul. Jadi ada senam anak Indonesia hebat itu. Alhamdulillah itu viewernya luar biasa di atas. Zaman saya dulu juta. SKJ tuh Pak Menteri. Nah iya, sekarang kita senam Indonesia hebat yang ada lagunya Mas Don, ada lagunya gitu. Nah kemudian kita biasakan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk cinta tanah air. Kemudian berdoa. Nah berdoa itu bagian penting karena kita semua bangsa Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Kemudian berdoa itu tidak sekedar berdoa, tapi anak-anak kita berikan kebiasaan berlatih memimpin doa. Itu kan kepemimpinan. Leadership ya. Kepemimpinan itu termasuk soft skill. Iya, soft skill betul. Nah, karena apa? Ya maju dan tidak, bangsa ini kan tergantung jiwa kepemimpinan. Betul. Dan yang berikutnya, saya membaca buku judulnya Followership. Followership. Untuk menjadi leader, kita juga harus pada saatnya juga mau menjadi follower. Itulah tadi kenapa saya ketika ke daerah-daerah, saya bertemu dengan para pegawai di lapis bawah, saya bertemu dengan masyarakat, saya belajar dari mereka. Kita seringkali lupa, sibuk mengajar anak-anak kita ini good speaker, ya kan? Tapi jarang mengajari good listener. Pendengar yang padahal baik. Itu sangat penting. Be a good listener. Iya, menjadi pendengar yang baik, yang sabar. Itu tidak mudah. Karena dia contoh orang tuanya kali Pak. Bukan rumah orang tuanya nggak ada. Itu salah satu pelajaran di dalam teknik interview itu Mas. Sebagai narasumber, salah satunya itu dia harus menjadi good listener. Dia harus bersabar untuk mendengar. Ini pendengar juga baik ya. Mendengar untuk sekarang memahami. Kalau dengar penjelasan Mas Menteri ini kan ada kritik ya, bagaimana konten kurikulum kita yang terlalu padat kan pada suatu masa. Itu seolah-olah itu dijejali dengan begitu banyak pelajaran. Apakah masih seperti itu atau sudah harus dikurangi? Saya sudah menerbitkan peraturan menteri yang mengurangi. Jadi mata pelajaran tidak kita kurangi, muatan pelajarannya kita kurangi. Kenapa? Kalau mata pelajaran kita kurangi, banyak guru kehilangan mata pelajaran. Kalau guru kehilangan mata pelajaran, kehilangan mata pencarian, Bang. Tidak ngajar. Ini menarik. Tapi kalau kan keluhan, kan? kalau materinya kita kurangi, maka bebannya menjadi tidak terlalu berat. Tetapi mendalam tadi. Karena ilmu deep itu kan learning. Karena ilmu pada dasarnya kan terinterkoneksi. Gak gampang jadi guru di bawah beliau ini. Tapi pantas saya sudah merasa perbedaan anak-anak saya sekolah sekarang lebih semangat sih. Kenapa ya? Dan jarang ada PR ya. Ya itu yang kita lakukan. Suruh suka banyak PR gitu kan, tidur sampai malam gitu kan. Sekarang sih ya jarang-jarang gitu. Tapi mereka berangkat itu happy gitu loh. Dan nanti ada lagi sudah kita kenalkan Bang, namanya jeda ceria. Jadi ada pagi ceria. Jeda ceria. Sekarang jeda ceria namanya. Apa itu? Baru kita jeda ceria itu senam otak masalahnya itu. Jadi pada saat break itu, anak-anak nanti senam otak.
Weh? Ya, senam otak begini kan, otak kiri, otak kanan, kembalikan itu. Gitu. Di kelas aja itu? Di kelas aja bisa sambil duduk. Sama gurunya? Ini hanya 3 menit. Hanya 3 menit aja. Sudah kita luncurkan program itu. Supaya apa? Anak kembali konsentrasi dan kita buat suasana belajar itu joyful. Menyenangkan. Gembira. Memang harus begitu, Mas. Ya, kita namanya kita jeda ceria. Jeda ceria dengan gerakan saraf otak, dan itu banyak diteliti oleh para ahli psikologi dan para ahli neuroscience bahwa banyak hal dalam aktivitas kita ini kan tergantung dari bagaimana otak kita ini bekerja. Otak kiri, otak kanan, keseimbangan kiri kanan itu kan penting ya, dan membangunkan semangat, fun begitu. Tentu saja bagian dari kita membangun stamina bahwa mereka tetap bisa berenergi, bisa tetap punya semangat untuk belajar. Coba kalau dari dulu ada kayak gitu, saya jadi jelas. Saya sekarang masih bingung, saya otak kiri atau otak kanan ya. Kalau dulu sudah ada, kita lanjutkan. Karena belum ada, kita buat baru. Sekarang ada pertanyaan soal berapa lama kita sekolah. Kan ini kan kita 5 hari ya. Atau 6 hari. Saya pernah ke Belanda, lalu kemudian ke Eropa yang agak utara. Mereka itu kan tidak setiap hari sekolahnya, Mas. Itu ada yang 3 hari, dan itu hanya beberapa jam saja. Ada yang 4 hari. Sebaliknya kalau kita di Korea atau di Singapura itu kan ketat juga, lama. Seperti apa kita mengatur yang beginian? Kalau kita hitungannya jam per minggu. Oh, jam per minggu. Jam per minggu. Nah, jam per minggu itu oleh sekolah-sekolah itu ada yang memang dimaksimalkan 5 hari. Tapi sampai sore. Ada yang 6 hari. 6 hari. Tapi tidak sampai sore. Siang aja. Itu semuanya boleh. Semuanya boleh, yang penting jumlah jam dalam 1 minggu tidak dikurangi. Nah, sebagian ada yang memang memanfaatkan, biasanya yang hari Sabtu itu masuk, tapi tidak ada pelajaran, tapi menjadi hari ekstrakurikuler, yang mereka bakat seni, ada olahraga, itu pada hari Sabtu itu. Kalau pramuka kan hari Rabu biasanya, hari Rabu. Nah, itu masing-masing sekolah silahkan mengambil kebijakan. Yang penting mata pelajaran tidak dikurangi, ditambah boleh, tapi dikurangi tidak boleh. Karena mata pelajaran ini kan standar minimal. Sekolah-sekolah tertentu, mungkin sekolahnya Bang Don juga mungkin ada penambahan, itu silahkan saja. Nah, kemudian yang kedua, jam harinya itu silahkan. Jakarta mungkin 5 hari, tapi beberapa daerah ada yang 6 hari gitu. Cuma satu yang nggak boleh saya kurangi, segmen kita, Bang Dong. Kita rehat dulu, masih ada satu lagi. Ini segmen kita masuk dalam kurikulum nasionalnya Pak Menteri loh. Jangan kemana-mana pemirsa, Downcast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh